suatu malam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, tiba-tiba beliau menangis, menangis sampai basah jenggotnya. Beliau ruku, beliau masih menangis. Beliau sujud, beliau masih menangis. Beliau duduk tasyahud, beliau masih menangis. Sampai sholat, beliau masih menangis. Selesai sholat, dia masih menangis. Sampai Bilal datang untuk azan subuh, beliau masih menangis. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, gimana aku nggak nangis, wahai Bilal? Pada malam hari ini turun ayat yang begitu hebat kepadaku. Inna fi khalqis samawati wal ardi wastilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ayat tentang penciptaan langit dan bumi. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir, bagi ulul albab, bagi para cendekiawan. Artinya, peluang seseorang yang dekat dengan ilmu pengetahuan, peluang para cendekiawan untuk lebih tebal imannya, lebih dekat ma'rifatullahnya itu memang lebih besar daripada orang biasa. Jadi salah satu jalan keimanan kepada Allah itu yaitu. Maka ada 3 pintu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mengenal Allah itu adalah puncak beragama. Ma'rifatullah itu membuat kita menjadi ringan dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, al-ibratu bil amir la bil amr. Sesungguhnya yang dihitung itu adalah ma'rifatul amir. Seberapa kita kenal pemberi perintah, bukan tentang perintah itu sendiri. Jadi kalau kita kenal dengan siapa pemberi perintah, maka mudah sekali hati kita ini terbuka untuk menjalankan perintahnya. Ada perintah-perintah yang terasa berat, tapi kita merasa terhormat karena tahu siapa yang memberi perintah. Kita tahu bahwa ini tugas khusus dari Pak Presiden, ini tugas khusus dari Pak Gubernur, ini tugas khusus dari... Kita menjadi senang tuh. Kenapa? Padahal itu menyusahkan kita tentu saja. Karena kita kenal siapa pemberi perintah. Jadi urusan ketaatan itu bukan urusan perintah-perintahnya, bukan. Tapi seberapa kita kenal pemberi perintah. Menyembelih anak berat. Menyembelihnya sendiri lebih berat. Tapi karena Ibrahim alaihissalam kenal siapa pemberi perintah, maka ringan bagi Ibrahim. Ismail juga begitu. Mudah sekali Ismail berkata, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Seolah-olah perintah ayahnya disuruh menyembelih dirinya itu gak ada hubungannya dengan keselamatannya, dengan nyawanya, dengan dirinya. Dia berkata, udah lakukan saja wahai ayah apa yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Ismail bahkan tidak berkata, ya udah ayah sembelih aja aku. Ada objeknya, tidak. Seolah-olah Allah itu perintahkan Nabi Ibrahim dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan diri dia. Misalnya Allah bilang, aku dapat perintah, Ibrahim bercerita, aku dapat perintah, Allah perintahkan aku bikin kebun sawit misalnya. Ismail bilang, ya udah, apa yang diperintahkan Allah, ambil saja, lakukan saja, karena itu urusanmu. Jadi itu arti jawaban Ismail, if'al ma tu'mar. Kenapa? Dua-duanya ini merasa ringan dengan itu. Padahal itu adalah perintah yang berat dalam pandangan kita. Tapi dalam pandangan orang yang kenal dengan Allah, maka itu mudah. Sebab dia tahu, dia kenal. Allah tidak mungkin memberatkan sesuatu yang di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin sia-sia dalam perintah-perintah dan syariatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dengan bagaimana kebutuhan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus begitu tuh.